Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayahnya Hafla. Langsung saja kali ini kita melakukan salah satu perawatan pohon salak, yaitu pruning. Kita masih melanjutkan video yang kemarin dan masih di lahan yang sama. Namun sedikit perbedaan untuk kali ini, yaitu melakukan pemruningan sekaligus merapikan batang-batang pohon salak. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita saksikan video berikutnya. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita lanjutkan pruning atau pemelepahan pohon salak. Namun kali ini sedikit ada perbedaan. Jika kemarin kita hanya mempruning dan menunggu sehari dua hari baru kita rapikan, untuk kali ini kita pruning dan langsung kita rapikan batang pohon salak yang sudah kita turunkan. Seperti yang sudah pernah saya bahas bahwa perawatan pohon salak salah satunya yaitu pruning atau pemelepahan batang pohon salak. Ini dilakukan setiap kurang lebih 2 bulan sekali, dan jika mempunyai banyak lahan maka kita akan menemui perawatan pohon salak pada tahap pemruningan atau pemelepahan itu hampir setiap bulan sekali. Dan kali ini kita akan melakukan pruning, langsung kita rapikan agar lebih cepat dan tidak menunggu 1 hari atau 2 hari baru kita rapikan. Oke, langsung saja kita pruning pohon salak yang sudah ada di belakang saya. Seperti biasa, kita melakukan pemruningan dengan menggunakan pisau. Hanya saja kali ini menggunakan satu pisau untuk 2 fungsi, yaitu untuk pemruningan dan perapian batang salak. Jika biasanya kita melakukan pruning dan perapian menggunakan 2 pisau. Yang pertama menggunakan pisau yang khusus untuk pruning seperti yang saya gunakan saat ini. Dan yang kedua biasanya kita menggunakan pisau yang khusus untuk merapikan batang salak agar lebih maksimal dalam pekerjaannya. Namun kali ini kita menggunakan satu pisau untuk digunakan sebagai pemruningan dan juga sekaligus untuk merapikan batang-batang salak yang sudah kita turunkan dari pohonnya. Tujuannya tetap sama, yaitu agar terlihat rapi, dan jika akan melakukan perawatan yang lain seperti penyerbukan, pemupukan, dan lain sebagainya. Dengan seperti ini, kita akan sedikit kurang maksimal dikarenakan tidak khusus dalam satu pekerjaan. Dan kembali lagi, itu semua tergantung kondisi dan keinginan kita masing-masing. Jika kita mempunyai banyak waktu dan tidak punya pekerjaan lain, maka lebih baik untuk melakukan pemruningan yang biasa kita lakukan dengan menggunakan 2 pisau. Pertama, kita menggunakan pisau sebagai pemruningan, dan yang kedua menggunakan pisau sebagai merapikan batang-batang pohon salak yang sudah diturunkan dari pohonnya, agar nanti hasilnya lebih maksimal dan lebih rapi. Meskipun waktu pruning atau pemelepahan lebih bagus dengan menggunakan 2 pisau, waktu pemruningan sendiri dan waktu perapian itu sendiri, namun keduanya pun punya
kelemahan atau kekurangan. Jika menggunakan satu pisau, kelemahannya yaitu atau kekurangannya lebih lama dalam pekerjaan dan kurang maksimal untuk merapikannya. Dan menggunakan dua pisau pun punya kelemahan atau kekurangan, yaitu ketika kita sedang melakukan pemelepahan atau pruning, kita lakukan pruning 1 hari atau 2 hari bahkan sampai 3 hari sampai selesai satu lahan. Setelah menunggu 1, 2 sampai 3 hari baru kita melakukan perapian batang-batang pohon salak. Waktu perapian pun sama, yaitu waktunya kurang lebih 2 sampai 3 hari. Jadi membutuhkan waktu 6 hari dalam satu lahan pemruningan sekaligus dengan perapian batang-batang pohon salak tersebut. Oleh karena itu, jika kita tidak punya banyak waktu atau pekerjaan lain ataupun kesibukan lain, maka lebih baik kita melakukan pemruningan sekaligus dengan perapian seperti yang saya lakukan seperti ini. Dikarenakan ketika kita punya kesibukan lain dan batang pohon salak sudah kita pruning, 1-2 hari belum kita rapikan, bahkan sampai berhari-hari kita tidak melakukan perapian, maka semakin lama batang pohon salak yang sudah kita pruning akan semakin mengeras dan susah untuk dirapikan. Dan jika kita mempunyai kesibukan lain, maka lebih baik melakukan pruning sekaligus perapian seperti ini, karena batang pohon salak masih segar dan masih mudah untuk dirapikan. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan untuk pruning pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi petani yang sukses dan dimudahkan segala urusannya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.